Hai Jemaat Kristus Pencipta, jumpa lagi di Disciple TV. Kali ini saya ganti loh partnernya, saya Finly dan saya Iwan. Hari ini, di episode kali ini kita akan membahas hal-hal yang lagi ngetren banget. Sering kita dengar terutama di anak muda. Orang-orang tua kayaknya kok saya nggak pernah denger nih. Masih muda ya kalau gitu ya? Masih muda ya. Oke. Pastinya kalian semua bestie biasanya ini bestie-bestinya ini bestie saya ganti partner ini sekarang sudah nggak asing lagi dengan dua kata ini yaitu kena mental dan healing. Nah sebenarnya ya dua arti kata ini artinya serius banget, tapi bener nggak kita akhirnya mengucapkan dua kata ini tuh seolah-olah adalah hal yang sangat biasa sekali. Ya kalau saya ini paling sering denger orang bilang healing. Oh iya. Kepingin liburan, biasanya tuh ngomongnya healing. Wah. Nah terus kemudian, tapi saya perhatikan ya orang-orang yang dikit-dikit healing atau kemudian sering healing atau bahkan pulang dari healing nih katanya. Kok ya tetap aja masih capek. Masih nggak kelihatan fresh gitu ya. Nah itu yang kelihatan ya. Oke, nah justru itu yang kita mau bahas hari ini. Kita bahas dulu yang kena mental ya, Kena mental ya. Kena mental itu adalah ketika mental kita sedang bermasalah. Mental ini mencakup pikiran dan perasaan. Kena mental ya. Jadi ini hal yang sebenarnya serius. Dari awal kita sudah ngomong mestinya kena mental sama healing itu sebenarnya hal-hal yang serius. Nah, kena mental ini sebenarnya hal yang efeknya tuh bisa jangka panjang dan serius jika tidak ditangani dengan baik. Nah, karena kita itu terlalu sering mengucapkan hal ini, kena mental ini artinya jadi salah kaprah dan melenceng. Ya, misalnya saya ini sering bilang, saya kena mental sama Bu Finly gitu. Waduh. Atau saya kena mental sama Tante Hana ini. Aduh. Ya, itu kan kelihatannya jadi gampang-gampang nih saya ini kena mental ya. Jadi joke gitu jadi ya. guyonan, jadi kata-kata yang sering kita dengar sehari-hari di TV, dimanapun di sehari-hari kita ngobrol ya. Jadi akhirnya gampang merasa nggak mampu. Gitu ya? Ya betul. Jadi kayak kena sedikit masalah langsung bilangnya kena mental seperti itu ya. Nah, jadi akhirnya gampang merasa tidak mampu atau tidak berdaya. Betul ya, seperti itu ya. Dia pun, orang ini pun nggak sadar kalau sebenarnya tekanan-tekanan kecil jika tidak dibereskan, efeknya dia bisa kena mental sungguhan. Nah, terus kemudian buat teman-teman yang sering di komsel mungkin ya, ada yang curhat nih, misalnya yang teman-teman di sini yang di komsel anak muda, DLC, atau mungkin juga di komsel-komsel yang youth, yang anak-anak muda. Terus kemudian ada yang curhat nih, aku lagi kena mental nih. Atau teman-temannya diceritain, Besti, aku lagi kena mental nih. Nah, karena sering dengar, ketika dengar orang curhat, nah sama responnya yang mendengarkan pun meremehkan, sering dengar, paling-paling ya cuman rasa-rasa sendiri aja. Iya. Nah itu yang sering akhirnya dampaknya ke orang yang cerita sama orang yang mendengarkan. Atau menganggap sepele setiap kali mendengar orang berkata kena mental. Padahal mungkin orang itu benar-benar butuh gitu ya, membutuhkan dukungan mental. Jadi sampai kita itu tidak sadar orang ini hanya sekedar cerita ngomong kena mental hanya joke seperti itu, guyonan, atau benar-benar sungguh gitu. Karena merasa kena mental itu akhirnya bisa juga butuh healing. Betul ya? Nah ini yang kita juga sering dengar kan tadi. Betul. Healing kita anggap cuman liburan biasa. Ya toh, liburan atau cuman pergi satu hari ini saya mau day off, cuti. Short escape gitu ya. Saya butuh healing. Ya. Nah, jadi kita cuman menganggapnya ya itu aja healing. Padahal pulang-pulang liburan tadi yang saya bilang tetap capek kan? Ya. Nah, ternyata healing itu seperti apa, Bu Finly? Iya, jadi kalau tadi healing itu efeknya jangka pendek ya. Pulang-pulang harus short healing
short escape gitu. Ya pokoknya cuma liburannya itu aja kan? Betul, padahal seharusnya healing itu sampai kita mengalami sehat mental. Sehat mental menurut WHO adalah kondisi sejahtera secara mental sehingga seseorang dapat melakukan hal-hal seperti ini. Nah, Tuhan sebenarnya sudah menjanjikan hal itu untuk kita. Sehat mental ini ya. Bahkan lebih dari itu, Tuhan janjikan hidup yang berlimpah-limpah dengan semua hal yang baik. Mau buktinya? Ayo kita baca ya di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, lalu di 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8 juga dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita semua segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dan dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepadamu iman, kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi ada 8 tanda kalau kita sehat mental. Kita akan memiliki iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih terhadap saudara-saudara, dan kasih terhadap semua orang. Nah, setelah kita dengar tadi ini semua ya, setelah dengar Disciple TV episode ini, kita nggak nganggap sepele lagi nih. Kalau ada temen yang curhat, orang yang merasa lagi kena mental, ya, kita juga perlu menanggapi masalah mental kita sendiri nih. Kadang-kadang kita sendiri nih mungkin yang gampang-gampang bilang kena mental, dan apakah benar kena mental atau kena mental yang ternyata serius tadi itu. Betul. Nah, sekaligus nantiasa kita ini harus rendah hati untuk mengalami healing yang benar ya, healing yang sesungguhnya. Healing bukan hanya sekedar jalan-jalan liburan, tapi healing itu adalah kesehatan mental yang dari Tuhan sendiri. Ya, sambil mempersiapkan diri dipakai Roh Kudus untuk mendukung orang lain dalam proses healing mereka. Di episode berikutnya kita akan bahas masing-masing tanda sehat mental ya. Disciple TV, ada berkat di balik pemuritan.